Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian dimanapun Anda berada. Setelah sekian lama kita tidak bikin konten karena banyak kesibukan, sekarang malam ini sedikit berbeda karena kemarin-kemarin kita menghadirkan teman-teman mahasiswa untuk berbagi dan mengkritik pemerintah dan memberikan ide serta gagasan. Malam ini sangat istimewa karena saya menghadirkan, menjelang kemerdekaan Republik Indonesia, saya menghadirkan perempuan hebat yang insya Allah akan menjadi pahlawan kemanusiaan sampai tua atau bahkan sampai mengembuskan napas terakhirnya ya. Beliau sudah berada di samping saya juga belum terlalu kenal, makanya di awal episode ini kita akan berkenalan dulu. Oke, teman-teman, di samping saya namanya Ayu. Sekarang bisa buka masker karena ada jarak 1 meter. Oke, Kak. Minum dulu biar lebih santai atau ini bukan sponsor Le Mineral ya. Cuman Le Mineral ini salah satu air minum yang bagus juga sebenarnya. Baik, ayo santai, relax. Bukan saya hipnotis. Ayu panggilannya, Dik? Iya, kalau nama panjang Sri Rahayu. Sri Rahayu. Dikenalnya nama cantiknya Ayu. Benar sekali. Teman-teman, saya dan Ayu akan menggali ya aktivitas Ayu ini. Kami ketemu di diklat SPAB. Apa namanya lagi? Satuan Pendidikan Aman Bencana. Saya sangat sempat terinspirasi mendengarkan ceritanya pada saat di forum ya, dan itu yang kita akan kupas. Ayu ini sejak kapan bergabung di aksi-aksi kemanusiaan? Kalau ditanya sejak kapan sih, pastinya di awal pada saat gempa bencana Palu ya. Bencana Palu 2018. Karena alumni 7,2. Alumni 7,2. Kami alumni 6,2. Jadi kita ini duduk berdua di sini sama-sama alumni bencana alam ya. Alhamdulillah kita masih selamat dari bencana alam tersebut, sehingga kemudian kita berpikir untuk bagaimana kemudian memberikan edukasi atau membagikan cerita dan pengalaman kepada teman-teman yang belum mendapatkan giliran bencana, tapi semoga cukup kita saja yang merasakan. Pada saat itu bencana Palu tahun 2017. 2018 Kak. Oh, ya. 2018, sorry. 2018. Di dalam rumah, di luar rumah, atau lagi di... Saat itu lagi di rumah sakit, salah satu rumah sakit daerah. Iya. Kebetulan di situ lagi jaga ada sepupu yang memang benar-benar kita berdua tuh sama, tidak punya orang tua di satu wilayah. Jadi kalau saya orang tua aku di Kabupaten Tojo Una-Una di kampung halaman, kalau dia orang tuanya saat itu lagi di Kalimantan Selatan. Orang Tojo Una-Una atau orang Palu ini? Kakek itu orang Palu sebenarnya, orang Kenya. Cuman orang jadi tua. Ke Palu kuliah. Jadi pada saat itu belum selesai ya 2018. Belum. Sekarang sudah sarjana. Alhamdulillah. Oh, orang Tojo Una-Una. KTP-nya tadi KTP Sulteng ya? Atau KTP Tojo Una-Una itu provinsi apa sebenarnya? Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah juga ya, cuman pecahnya Kabupaten Poso. Oh, begitu. Iya, orang sih lebih kenal Kabupaten Poso daripada Kabupaten Tojo Una-Una. Di pulaunya Tojo Una-Una. Kepulauan Togean. Seluas apa itu pulaunya? Seluas Pulau Karampong atau sudah pernah ke Karampong? Sudah. Mana lebih luas? Luas sana, Kak. Luas sana deh. Ya, pada saat itu belum memiliki pengetahuan tentang bagaimana menghadapi bencana ya pada saat itu. Belum sama sekali. Ya mungkin bisa lebih cerita banyak. Bahkan waktu itu adalah hal yang bagi saya pada saat bencana itu masih berpikir ini kiamat. Ya. Tapi masih berpikir juga, wah, tadi matahari masih di arah timur, bukan di arah barat. Karena salah satu tanda kiamat tadi kan mataharinya yang sudah terbit lewat arah barat. Mau berlindung, saya tidak tahu. Mungkin waktu sekolah kita pernah dengar lagu gempa. Kalau ada gempa, lindungi kepala atau masuk kolong meja. Tapi sempat ingat lagu itu atau
nanti sempatnya itu saya harus lindungi kepala, tapi bukan dengan ingat lagunya. Saya harus lindungi kepala saya dan berusaha masuk di tempat tidur yang adik saya tempati. Dan itu tidak bisa untuk kita berlindung karena kalau alumni itu 7 koma tadi akan tahu goyangannya seperti apa. Jadi tempat tidurnya lari-lari, ya yang hanya bisa dilakukan ya itu tiarap saat itu. Sangat mencekam ya kondisinya saat itu ya. Kami juga sempat bahkan rasakan tiang listrik kayak goyang inul, wah parah sekali sesungguhnya. Dari situ apa yang langsung dilakukan setelah gempa? Keluar dari itu lantai 1 atau lantai 2 atau? Kebetulan waktu itu masih berada di ruang UGD dan memang sebenarnya kalau misalkan gempa itu ada di jam setelah maghrib, mungkin saya berada di lantai 3, ruang penyakit dalam. Tapi karena kadarullah Allah kasih masih di lantai 1, ya setelah keluar langsung di tanah lapang. Di situ saya lihat bahwa kita lagi dalam kondisi yang tidak biasa, gitu ya. Dimana saya lihat orang yang melahirkan itu anaknya belum terpotong hari-harinya dan dia bawa dengan cara dia pegang saja gitu. Saya lihat, saya shock dan kebetulan juga punya kekurangan yang shock lihat darah. Ya saya awalnya langsung pingsan saja dulu karena memang saya lihat semua pasien tuh lepas impuls dan tidak ada pertolongan apapun. Pingsan 5 menit kemudian yang saya tahu dari cerita Ade bahwa saya disadarkan itu lewat tamparan. Jadi sedikit ada. Tapi adegan ini tidak bisa ditiru menurut saya saat pingsan. Karena memang saat itu kita butuh orang-orang yang kuat sebenarnya. Dan ya mungkin salah satu dari tindakan orang tadi, dia percaya bahwa saya orang kuat. Saya sadar dan saya lihat, wah saya harus sebelum saya lindungi diri saya lindungi dulu ini adik. Karena dia adalah kelompok yang rentan tadi, dia sakit. Jadi saya coba untuk bawa dia dari wilayah yang kami pikir itu aman. Terus saya kembali lagi lihat kondisi apa yang bisa saya lakukan. Oh ternyata saat itu memang benar-benar belum bisa. Kita memang harus evakuasi diri dulu. Kayak gitu. Jadi kami menunggu waktu untuk dievakuasi itu kurang lebih jam 10 malam. Saya berada di satu lapangan Polda. Jadi Polda di Palu itu kebetulan di mana ya, agak di gunung lah gitu. Di situ sudah banyak pengungsi, bahkan tuh sudah jadi pengungsi besar. Saya sadar kok bau laut gitu. Ini ada apa ya? Karena memang pada saat gempa Palu tuh kami di sekeliling rumah sakit itu tidak ada kabar tentang tsunami. Justru hanya yang kami dengar adalah air pasang. Ya pemikiran kami pada saat itu ya air pasang mungkin tidak ada ombak kali ya. Cuman sekedar air laut yang pasang saja yang tenang. Duduk diam, mencoba untuk tenangkan adek. Terdengarlah suara ibu-ibu. Tolong saya adek, tolong saya. Ibu kenapa? Tolong carikan suami saya. Saya bilang, suaminya ibu kemana? Ibu dari mana? Gitu. Saya bilang, saya korban tsunami dan saya tidak tahu suami saya di mana. Seketika itu saya langsung gemetar dan ingat kondisi keluarga, kondisi hal-hal penting yang ada di dalam rumah karena kebetulan rumah yang saya tempati adalah dekat pantai dan itu berada kalau misalkan ya Kak Busman juga pernah ke Palu kan, jadi tidak jauh dari Hotel Golden itu adalah kawasan tempat tinggal saya. Saya langsung berpikir, ini bencana besar dong, ini serius gitu. Terus sudah ada banyak yang dievakuasi dari rumah sakit, korban yang di pantai, itu yang tidak menggunakan alat bantu yang lebih gitu. Jadi yang patah-patah dari tsunami itu ada di Polda kayak gitu. Sampai saya lihat seorang anak itu yang masuk, saya tidak tahu apa yang masuk di jidatnya itu dan orang tuanya itu kita tidak punya tenaga medis tidak punya untuk alat suntikan untuk suntik kram. Jadi orang tuanya tuh pukul sekuat-kuatnya berkali-kali dan kita tidak punya cahaya. Cahaya itu cuma dari sorotan
lampu Polda dan itu cuma satu penerangnya kan. Jadi saya langsung berpikir, ini keluarga saya belum dapat nih. Dan saya hanya waktu itu bertiga, kebetulan ada adik sepupu juga. Saya harus buat apa untuk diri saya, untuk adik saya dan orang-orang yang di sekitar saya ini minta tolong, karena saat itu saya lihat diri saya kuat gitu. Terus teriakan panggilan nama yang ribuan mungkin yang saya tidak kenal gitu. Ini siapa yang dipanggil gitu. Di situ saya langsung sadar bahwa kalau kamu kuat, maka kamu harus menguatkan orang tadi. Kalau kamu kuat, maka itu tidak boleh terlihat sama orang-orang yang di sekitar kamu. Kalau kita lemah, tidak bisa terlihat ya? Iya. Jadi saya balik untuk saya bantu. Di situ saya langsung menyiapkan diri saya. Dulu tuh kata relawan mungkin sangat asing kali ya. Jadi dok, apa yang bisa saya bantu? Oh ya, kami butuh relawan yang dari si kata dokter tadi, relawan. Relawan. Dok, apa yang saya butuh penerang. Jadi saat itu HP saya masih 75%. Saya pikir toh tidak ada yang bisa saya kontak. Ini kalau saya gunakan senter pasti cepat lobet. Berapa jam yang bisa bertahan? Gitu. Tapi tidak apa-apa. Saya yakin saya sama orang tua saya punya ikatan batin yang mungkin bisa kasih connect bahwa saya hidup, saya baik-baik saja. Malam itu langsung jadi relawan yang tidak tahu apa-apa, bantu tenaga medis meskipun hanya megang senter ya, karena memang saat itu gelap gulita dan kita bantu pasien yang membutuhkan dijahit, yang butuh dikasih alkohol dan sebagainya. Itu sih Kak kalau dari awal. Teman-teman warganet dimanapun Anda berada, jadi bisa dibilang bahwa Ayu ini itu lahir dari dari penyitas, jadi bagian dari penyitas menjadi relawan kemanusiaan pada saat itu. Dan dasar itu sampai saat ini kita berada di Mamuju, Ayu menjadi relawan, menjadi penguat teman-teman pada saat gempa di Mamuju, Sulawesi Barat. Berarti ini pertama kali keluar daerah ya? Pertama kali kemanusiaan. Tapi beberapa kali juga respon di Kabupaten Sigi, masih daerah Sulawesi. Maksudnya kan pada saat itu bencana yang sama dan sekarang menyeberang ke provinsi tetangga Sulawesi Barat. Benar sekali Kak. Dan selain cerita-cerita tadi, apa yang dirasakan setelah bergabung di ron-ron kemanusiaan ini? Saya senang, saya bahagia karena bisa bermanfaat bagi orang. Bisa bermanfaat. Iya. Respon orang tua sendiri pada saat mendengarkan ini kan, apalagi anak cewek, anak gadis yang cantik ini, pasti orang tuanya khawatir toh. Bagaimana anakku ini masa ke daerah bencana misalnya. Awal responnya minta izin ya ke orang tua bahwa saya mau menjadi relawan kemanusiaan. Sebenarnya sih kalau mau ditanya izin orang tua atau keluarga saya nggak bilang-bilang kayak gitu. Karena tapi bagaimana nih, nggak bisa ditayangkan ya, jangan sampai, atau sudah ditahu sekarang? Sudah. Kalau sekarang aman, sudah aman, alhamdulillah. Dan bahkan ya mungkin bisa dibilang pekerjaan yang sekarang itu keluarga dan sanak saudara itu tahu saya hanya relawan. Ya relawan, nggak ada. Relawan. Dan mohon maaf mungkin kata intensif yang bisa dibilang itu bagi keluarga itu tidak ada. Rela menurun dan tabah. Iya, rela menurun dan tabah bisa dibilang Kak. Jadi saya ditahu orang tua itu ketika bencana banjir di Kabupaten Sigi, dan itu bencana banjir yang alhamdulillah tidak memakan korban. Nah, di situ saya ditelepon orang tua, Ayu di mana? Pah, lagi di lokasi banjir. Ini posisinya waktu itu jam 12. Kamu bikin apa di situ? Huntara kamu kebanjiran? Tidak Pah, ini kebetulan lagi sama teman-teman relawan respon bencana. Yang sama-sama turun bencana. Dan saat itu juga saya ketemu tim-tim yang respon bencana juga, Basarnas, teman-teman ACT, teman-teman Dompet Duafa dan sebagainya itu lihat,
kok cewek tim medis ya kayak gitu, karena kan kita pasti yang turun lebih awal tuh adalah tim medis, siapa tahu ada korban dan sebagainya. Enggak kak, saya bukan orang medis. Terus kenapa bisa turun di ini tengah malam loh, maksudnya ya panggilan kemanusiaan gitu tadi. Oh oke. Dari situ orang tua bisa paham bahwa mungkin itu dunia yang Ayu suka kayak gitu ya. Ya sudah, biarkan dia mengalir. Sekarang juga sampai hari ini juga saya tidak menjelaskan ke keluarga, karena bagi saya itu untuk apa sih dijelaskan menjadi seorang relawan itu apa sih? Intinya saya bermanfaat untuk orang banyak. Sebenarnya sih kak, prinsipku begini, karena saya jauh dari keluarga dan ini adalah bisa saya bilang tahun ke-12 tidak berada dengan keluarga. Jadi anak mandiri, anak rantau. Saya berpikir bahwa kalau saya berbuat baik, semoga Allah kalau membalas kebaikan saya tuh bukan pada diri saya, minimal pada orang tua saya. Itu sih kak. Kalau dari saya, yang cowok-cowok di luar ini masih jomblo. Jiwa kemanusiaannya sangat tinggi. Nah, tadi kita sudah berbincang panjang persoalan awal mula Ayu menjadi relawan kemanusiaan. Tentu sejak 2018 sampai dengan 2021 adalah pengalaman-pengalaman yang menarik selama bergabung dengan teman-teman. Kalau di Mamuju ini bergabung sama siapa? Dulu di Palu bergabung dengan apakah komunitas atau yayasan atau lembaga swadaya masyarakat atau apa itu? Kalau di Palu sih saya gabung dengan kebetulan saat itu Yayasan Karampuang. Ada juga teman-teman komunitas Sigi Berbagi Manfaat. Dan sekarang di Mamuju masih dengan Yayasan Karampuang. Wah, luar biasa. Yayasan Karampuang. Hal-hal apa yang dikenang Ayu ini selama bergabung di gerakan-gerakan ini? Kalau dibilang kenangan dan pengalaman saya lebih kepada pribadi untuk siap siaga bencana gitu. Bahkan pengalaman saya itu pengalaman menarik, yaitu saya bisa menginformasikan kepada keluarga saya bahwa ada loh tas siaga bencana. Jadi kalau misalkan ada gempa, saya bisa mengarahkan keluarga saya, minimal keluarga saya untuk siap akan bencana, minimal tas siaga bencana. Kalau untuk kita siap bencana gempa tadi pasti butuh proses. Saya saja butuh beberapa kali pelatihan, baru saat ini tahun 2021 sudah insya Allah siap, dan insya Allah memang sudah siap kak. 7 Una-Una ya, tempatnya desa. Iya. Ini orang 7 Una-Una, kalau ada yang nonton, ini saya rekomendasikan untuk menjadi calon ibu desa nanti ya. Amin, 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 amin. Dia sudah memiliki pengalaman dan kepeduliannya sangat tinggi. Pemimpin itu yang pertama yang harus dilihat adalah kepeduliannya. Siap. Jadi siaplah untuk dicalonkan jadi ibu desa di sana. Orang Palu teman-teman, tapi logatnya sudah lebih kental dengan Mamuju. Biasanya kalau orang Palu biasa kan, kalau kita ke Palu pasti ini pasti orang Mamuju. Kalau orang Palu ke Mamuju, dia bicara pasti ketahuan ini pasti orang Palu. Tapi Ayu ini sangat pandai menyesuaikan, dia sangat cepat. Rumusnya apa itu? Ini di luar dari pembahasan tadi. Oke, rumusnya bangun hubungan emosional sama orang. Karena dan ini teori untuk melakukan misi kemanusiaan ke daerah-daerah tertentu yang harus lebih awal itu menyesuaikan bahasa biar komunikasinya nyambung kan? Ya, lanjut. Karena ndak enak sih kak kalau kemarin tuh masih diketawakan sama teman, itu apa yang kau bilang Ayu? Oke, jadi saya berpikir untuk bagaimana bisa saya minimal saya tiru di cara dia logat, berdialek. Terus juga bangun hubungan emosional, karena kan kita nih di misi kemanusiaan dengan orang banyak kan ketemu sama orang-orang yang bermacam-macam, beragam. Jadi kalau kita tidak bisa bangun hubungan emosional, maka itu tidak akan pernah dapat clue-nya, kedekatannya. Sama seperti mungkin teman-teman yang berpengalaman jadi relawan, akan ada yang namanya perpisahan. Dan kalau kita sudah terbangun hubungan erat itu,
maka orang yang akan kita tinggalkan tuh sama sekali tidak mau untuk kita tinggalkan. Dan itu adalah salah satu tolak ukur kesuksesan. Ya, kesuksesan kita pada respon bencana ketika orang itu terbuka sama kita, menerima. Hari keberapa datang pasca gempa Mamuju Majene? Gempa Mamuju Jumat subuh. Jumat subuh. Saya Sabtu malam berangkat. Sabtu malam berangkat dari Palu. Berarti hari ketiga ya sudah di hari kedua. Hari kedua udah di sini. Dan ini 6 bulan Kak ada di Mamuju. Sudah 6 bulan bertahan di Mamuju dan bisa-bisa jodohnya orang Mamuju. Bisa diaminkan ini. Nah, pertanyaan terakhir. Oke Kak. Pendapatnya Ayu tentang orang Mamuju ya. Kan kita di sini kan banyak ada dari luar daerah yang sudah menjadi warga Mamuju, transmigrannya. Menurutnya Ayu, Mamuju ini seperti apa? Unik, keren, sesuai dengan Mamuju keren memang slogan keren. Ibu Bupati dan Wakil Bupati ya. Tapi saya akui itu memang keren. Keren menurut saya itu karena orangnya ramah, terus kita setiap datang tuh disuguhin makan, minum. Pantas bodinya semakin lebar. Jadi saat beberapa kali respon itu, ini keseluruhan dari keseluruhan teman-teman relawan Jakarta dan Jabodetabek lah yang datang pada saat respon bencana. Ini adalah satu bahasa yang tertinggal, satu kata yang tertinggal dari teman-teman relawan. Kok kita ini bawa bantuan kayak gitu. Tapi kenapa kita disuguhin makan dan minum yang itu dibawa oleh relawan lain? Sangat luar biasa sekali orang-orang Mamuju pada saat kita datang dengan membawa misi kemanusiaan tadi. Itu sih hal yang unik, keren, dan semoga bisa kembali ke sini Kak. Saya sebagai orang Mamuju dan lahir di Mamuju ya, sangat berterima kasih kepada Ayu ini karena sudah 6 bulan bertahan di Mamuju. Teman-teman lain sudah kembali, Ayu masih bertahan di Mamuju 6 bulan. Apa yang diselesaikan selama 6 bulan ini? Apa yang dikerjakan? Kebetulan masih ada program, karena program pertama kan psikososial. Jadi ada beberapa yang didampingi dari stadion yang pengungsi, terus sampai di level tingkat desa dan kelurahan. Lanjut saat ini pada pemulihan ekonomi pasca bencana dan COVID-19. Saya semakin mau menambah ya pertanyaan. Tapi ini poin terakhir sebelum closing statement. Bagaimana melihat penanganan bencana di Mamuju? Mohon maaf, ini apakah bisa secara hati, bisa ke ini Kak? Ya terserah, pribadi. Bukan mengatasnamakan lembaga ya ini. Iya, karena datang juga secara pribadi ya. Belum semestinya penanganan yang sebenarnya sih. Iya begitu. Kalau dari saya, mungkin hampir keseluruhan daerah pada saat mengalami bencana, mungkin profilnya akan sama atau mirip atau tapi bagi saya belum ya. Ya, di situ saya kuncinya. belum terorganisir dengan yang baik kayak gitu. Jadi ini tidak sekedar mendengar isu-isu dan sebagainya, tapi saya melihat secara langsung memang benar-benar belum. Apa menjadi closing statement kita yuk pada malam ini? Silakan menyampaikan. Mungkin dari saya, apapun itu dan dimanapun tetap menjadi orang yang bermanfaat bagi orang banyak. Itu sih Kak. Luar biasa. Ya. Ayu ini bagaikan lampu ya, yang rela panas untuk menerangi orang lain. Lampu ini kan kalau terang lama, menyala lama pasti akan panas. Dan lampu ini merelakan dirinya untuk kepanasan demi memberikan cahaya untuk orang lain. Kira-kira begitulah sifat Ayu ini. Iya. Semoga bukan lilin kayak. Kalau lilin itu habis. Kalau lilin habis. Ya. Oke teman-teman sekalian, terima kasih banyak. Yang nonton jangan lupa dibagikan kalau informasi ini menarik. Terus kemudian terima kasih. Terima kasih Kak. Sebenarnya jam istirahat ya. Kayaknya tadi sibuk, tapi alhamdulillah disempatkan untuk hadir pada malam ini untuk berbagi kisah inspirasi kepada teman-teman warganet dimanapun berada. Jangan lupa bagikan dan komentari
perbincangan kami pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.